Kisah pendaki yang pernah melihat kerajaan besar di puncak Gunung Gede Pangrango. Benarkah istana kerajaan tersebut diisi sosok pangeran? Juga sering terdengar suara langkah kuda di padang savana. Apa itu pertanda kehadirannya? Lantas, siapakah sosok hitam besar yang selalu mengintai para pendaki perempuan di Gunung Gede Pangrango? Malam ini, Misteri Dunia akan mengupasnya. Cerita tentang sisi lain pegunungan selalu menjadi bumbu manis di balik panorama keindahan alamnya, terutama bagi pecinta alam yang memiliki kepekaan batin. Berbagai kisah dan mitos pun kerap diceritakan dari mulut ke mulut yang berlangsung secara turun-temurun. Gunung Gede Pangrango misalnya. Sejauh mata memandang, terhampar pula pemandangan indah bunga abadi, Edelweiss. Di puncak inilah base camp terakhir para pendaki bermalam. Lahan datar dengan luas kurang lebih sekitar 50 hektar ini dikenal dengan sebutan Alun-Alun Surya Kencana. Konon, tempat ini diyakini sebagai pusat kerajaan gaib Raden Surya Kencana, seorang putra dari Pangeran Arya Wiratanudatar, pendiri kota Cianjur yang beristrikan seorang putri dari kalangan makhluk gaib. Melalui pengalaman Arya Sena, seorang pendaki senior, ditemani Mbah Rahmat, juru kunci Gunung Gede Pangrango, akan menjelajah dan menunjukkan kepada pemirsa misteri dunia apa saja yang ada di sekitar alun-alun Surya Kencana. Inilah lembah Surya Kencana yang terdapat di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tim penelusuran misteri dunia akan terus melakukan penelusuran ke tempat yang bersejarah. Ikuti terus langkah kami. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, tepatnya di Lembah Surya Kencana. Tentang keberadaan istana dari Eyang Prabu sendiri, apakah betul adanya, Pak? Ada ya. Itu mulai dari mana, Pak, areanya, Pak? Kalau dari sini jalur Gunung Putri ya, dari pas 1 Permesan itu udah masuk. Ya ini juga udah termasuk halamannya juga ya, kakinya. Nah, kalau dari Cibodas itu yang disebut Kandang Badak, Pak? Bukan. ya Kandang Badak itu udah termasuk itu pintu keraton itu yang di situ. Kalau di sini Lawang Seketeng itu pintu keraton. Oh, pintu keratonnya Lawang Seketeng, Pak. Nah, itu termasuk keraton. Lembah Surya Kencana itu kan, kalau kita kan cuma Edelweiss, candi, rumput, batu gitu. Kalau menurut Abah, secara spiritual sebenarnya kalau dilihat dari mata batin itu apa sih, Pak? Kalau dilihat seperti itu kan halamannya. Halaman istana, Pak? Halaman istana itu. Apa aja tuh, Bah, isinya halaman istana itu? Kalau sewaktu-waktu kan prajuritnya di situ semua. Oh, di situ semua. Itu penampakan prajuritnya bawa tombak, pedang atau gimana, Pak? Iya, sama sih, seperti manusia biasa gitu, Pak. Gitu. Bawa senjata itu sih. Jadi lengkap ya, Bah, ya? Oh, di Gunung Gemuruh tuh pusat keratonnya, Bah, ya? Itu pusat keratonnya. Jadi Lembah Surya Kencana itu tamannya juga tempat berkumpul prajurit. Kalau untuk Gunung Gedenya, Pak? Gunung Gedenya gitu kan beda lagi ya. Benteng apa gimana gitu? Bentengnya. Kalau di alam gaib itu kan dapur sih. Oh, dapur. Kawah itu ya. Kawah itu dapur. Oh, justru malah dapurnya di kawah. Tepat di tengah alun-alun terdapat sebuah batu besar berbentuk pelana. Batu besar tersebut diyakini sebagai singgasana sang Raden Eyang Surya Kencana. Menjawab rasa penasaran, Arya Sena pun menghampiri untuk melihatnya lebih dekat. Batu kursi itu sebenarnya tempat apa sih, Pak? Itu kan kalau lagi ada upacara seperti kan mau latihan, Eyang Komando di situ duduknya. Itu ya penunggunya itu Eyang Komando di situ. Panglima perangnya, Bang, ya, namanya Eyang Komando. Inilah batu kursi. Konon batu ini adalah tempat
Eyang Surya Kencana melakukan pertapaan panjang. Dan di batu ini juga konon karena kesaktian beliau menjadi berbentuk seperti kursi. Saat malam, kejanggalan kerap dialami para pendaki. Menurut cerita warga, di sekitar alun-alun sering terdengar suara gemuruh seperti langkah kaki kuda yang berlarian tanpa wujud. Konon, suara tersebut dipercaya sebagai kuda prajurit yang sedang lewat mengawal Raden Surya Kencana. Itu kan dari bawahnya pas Lawang Seketeng, Ya. itu udah termasuk pintu masuknya. Ya, kalau itu pendopo kalau gak salah ya, kalau gak salah pendopo udah pintu masuk di Lawang Seketeng. Kalau ke atasnya itu kerajaan. Itu kata orang-orang berbentuk kerajaan, keraton, banyak prajurit pasukan berkuda. Katanya itu sih emang orang sini semuanya percaya kalau itu ada. Itu Kerta Kencana katanya kata pendaki bahwa itu kerajaan itu kalau nggak salah raja katanya bawa kereta kencana. Pangeran Surya Kencana memang begitu dihormati dan segani para pendaki. Bahkan dari mereka mengaku pernah melihat dan ditemui secara langsung sosok Surya Kencana. Dan anehnya, masing-masing yang melihat ditemui dengan perwujudan yang berbeda-beda. Begini ceritanya. Saat itu sekitar tahun 95, di saat saya sedang melakukan pendakian bersama seorang rekan saya sempat mengalami sebuah kejadian yang luar biasa, di mana pada saat itu saya mengalami kedinginan di luar batas, sehingga nyaris menyebabkan saya tewas di alun-alun timur. Di saat kritis tersebut, tiba-tiba datanglah sebuah kereta kencana menghampiri kami berdua. Kemudian penumpang dari kereta kencana itu turun dan menghampiri kami. Sosok di dalam kereta kencana itu sangat mirip dengan sosok yang sering diceritakan di dalam legenda maupun mitos masyarakat Sunda pada umumnya, yaitu Eyang Prabu Surya Kencana. Beliau datang untuk menolong saya. Dengan sekali elus, maka rasa dingin yang menggigit akhirnya bisa hilang dan kami bisa terselamatkan. Kalau dia sosoknya kan seperti manusia ya biasa, tapi kadang-kadang dia kan kesaktiannya juga tinggi gitu. Bisa juga menyerupai jin juga bisa gitu. Kalau merupai jin dia rambut panjang tinggi. Kalau lagi menyerupai manusia dia pakai gamis biasa aja gitu, secara Habib lah. Cuman perbedaannya dia ada kan dari kerajaan, ada rencana gitu ya. Ya di sini gitu. Dia berwujudnya kayak itu tuh, jenggotnya segini, pakai kain putih, pakai itu bendok. Pengalaman yang ajaib sekaligus mistis juga dialami petugas rescue saat sedang mengevakuasi pendaki. Tiba melihat sebuah masjid dan perkampungan di sekitarnya. Begini penuturannya. Ini waktu saya pernah mau ngambilin yang sakit di puncak. Dikarenakan itu ada masjid. Ada rumah-rumah. Kok di sini ada masjid ya? Dari mata air. Atasnya itu ada masjid. Di alun-alun barat berarti, Mas? Iya, alun-alun barat. Ya ikut aja saya. Mumpung sini saya ini sholat, ada masjid. Saya sholat di dalamnya. Masya Allah itu. Kata orang sini, angeannya bagus-bagus. Ya, bajunya bagus-bagus. Di mana saya gini. Habis sholat kok nggak ada itu masjid.
Gunung Gede Pangrango dalam bahasa Sunda diartikan sebagai hulu Watuna Pakuan atau tempat tertingginya di Pakuan. Tak heran bila lokasi ini memiliki cukup banyak tempat petilasan yang sering diziarahi. Salah satunya adalah Batu Dongdang. Batu tersebut merupakan gerbang utama dari kerajaan gaib Surya Kencana yang dijaga oleh Mbah Layang Gani. Di Batu Dongdang, warga-warga sini dikarenakan banyak yang jarah gitu. Yang jarah seperti santri-santri gitu. Kan kalau pendakian nggak seperti anak-anak pesantrenan dah gitu dah. Watu Dongdang, watu atau batu yang dikenal sebagai salah satu batu keramat. Batu ini dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai pintu dari kerajaan goib Eyang Surya Kencana. Dan batu ini juga dipercaya sebagai tempat pertemuan Prabu Eyang Surya Kencana dengan para petinggi kerajaan lainnya. Gunung Gede Pangrango bukan hanya terkenal akan kisah Surya Kencana saja. Menurut para pendaki, ada sosok hitam berbadan raksasa sering menyesatkan pecinta alam dan usil mengganggu pendaki wanita. Apa penyebabnya? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap di Misteri Dunia. Mencapai alun-alun Surya Kencana, pendaki bisa memilih 3 jalur pendakian sebagai akses resmi menuju puncak. Pertama, jalur Sala Bintana, kedua jalur Cibodas, dan terakhir via pos Gunung Putri. Adapun jalur populer yang paling diminati kalangan pendaki adalah via Cibodas. Kisah berbalut misteri pun berseliweran di kalangan pendaki. Mereka yang melalui jalur ini pasti akan melewati shelter ke-12 atau disebut shelter Kandang Badak. Di lokasi inilah para pendaki sering melihat sosok menyeramkan, tubuh tinggi besar berbulu hitam, memiliki cakar tajam dengan tatapan mata merah menyala. Sosok ini sering mengintai para pendaki perempuan, khususnya mereka yang sedang datang pulang. Mungkin bukan mitologi ya, lebih ke ya sosok hitam aja, Sosok besar hitam besar di kandang badak. Karena kemarin Mas Wanto tuh dari Surabaya, dia naik ke atas jam 1 malam didatangi orang tinggi besar katanya. Pas saya lihat ke atas, bah itu mancung babi. Kok ada raja babi di sini? Ya memang ada gitu. Saya sungkemin, dia tanya mau kemana. Saya mau silaturahmi sama Eyang Surya. Ya udah lanjut. Udah nggak ada lagi gitu. Diyakini penduduk sekitar, Gunung Gede Pangrango dijaga bangsa jin yang sering usil dan mengganggu para pendaki. Tak jarang mereka sengaja menampakkan diri sebagai bentuk perkenalan bila di wilayah ini ada eksistensi kehidupan lain. Bahkan beberapa pendaki pernah melihat secara langsung penampakan yang menyerupai sosok pendaki lain atau teman satu rombongan. Berikut kisahnya. Dulu sih sempat di pendakian kedua saya ke sini di tahun berapa ya? 2018 kurang lebih di pos 3. Nah di situ tuh posisi emang udah mau pulang gitu kan, udah arah turun. Dia sosok orang cuma pakai jas hujan. Jas hujan dan dia sendiri, nggak tahu rombongannya. Di situ emang kita nggak sempet tanya-tanya, soalnya di situ emang saya tinggal berdua doang di posisi paling belakang. Dan di situ saya ngelihat ke belakang ada orang pakai jas hujan hijau. Akhirnya saya nyusul ke rombongan yang depan, saya tanya, Bang, itu rombongannya ketinggalan bukan satu orang? Itu pas dia jawab katanya, lah rombongan saya udah komplit Bang.
Ya udah akhirnya saya nanya ke yang Posimaksi di situ. Akhirnya, "Bang, untuk rombongan ini ada yang ketinggalan nggak orangnya?" gitu kan nanya. Soalnya tadi saya ngeliat ada orang pakai jas hujan warna hijau. Emang kondisinya di situ hujan sih, rintik-rintik gitu. Dan itu jam berapa ya? Mau maghrib, lagi hujan rintik-rintik, arah pulang. Akhirnya ya ketemu sosok itu, cuma nggak tahu lah itu wallahu alam ya. Kalau menampakkan yang di Lawang Sekene itu kera putih sama pocong gitu. Kelihatannya kalau nampakan yang di situ. Kalau di bawah sih di bentuk tutung itu sama yang di Permesan itu tinggi besar itu. Trek pendakian di Gunung Gede Pangrango meski dianggap mudah ketimbang gunung-gunung lain, namun masih ada saja pendaki yang tersesat bahkan sampai hilang. Berbagai spekulasi menduga para pendaki yang hilang lantaran tak memahami jalur dan kurang menjaga adab kesopanan. Hingga akhirnya penghuni gaib marah lantas memindahkannya ke dimensi alam lain. Pendaki jangan merusak alam, katanya jangan merusak alam. Menangis dia di atas, apalagi kalau pendaki misalnya nggak sopan dah kencing sembarangan. Banyak anak-anak pendaki, sebagian yang jatuh, sebagian nggak bisa pulang, banyak. Yang kesurupan ada nggak, Bang? Ya banyak yang kesurupan itu. Saya sering gendongin yang sakit. Sebenarnya sih gaibnya di sini juga sama. Kita kalau kita mau pamit dulu sih, minta. Karena kan Idolis itu katanya sih buat untuk mandi Putri Kayangan tuh. Oh gitu. Ya, jadi dimandinya itu di Jamban, mata airnya itu. Oh iya. Maka air itu disebut dibilang air keramat itu sih. Walau berbeda dimensi, hal ini sebagai penanda bila sikap unggah-ungguh di alam seperti ini pun harus dijaga. Sebagai bentuk saling menghormati antara manusia dengan makhluk tak kasat mata. Para pendaki diharapkan mematuhi jika tak ingin kemungkinan sesuatu hal buruk akan terjadi, seperti tersesat, diganggu oleh gaib, hingga pendaki yang tak pernah kembali.